Salam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita mulai kegiatan ini pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya di hari yang sejuk ini kita dapat berkumpul di ruang BK yang sederhana ini. Salawat serta salam marilah kita junjung tinggi kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita para umatnya hingga yaumul akhir nanti. Amin. Ini kelompok yang waktu hari sebelumnya sudah pernah ketemu ya? Oke. Seperti biasa Bapak ingin mengucapkan terima kasih karena kalian telah bersedia memenuhi undangan Bapak untuk datang ke ruang BK di pertemuan yang kedua ya. Pertemuan yang kedua. Oke. Bapak cek terlebih dulu. Eka ada? Mas Aul? Ada? Mas Teddy? Ada? Lalu Mas Ihwanul? Oke. Berarti sudah lengkap. Bayu lagi, oh iya, seperti waktu pertemuan pertama juga ketinggalan. Astagfirullah, apa ya Mas? Oke, tadi Mas Eka ada, Mas Aul ada, Mas Teddy ada, Mas Ihwan ada, dan Mas Bayu. Ya, oke, mohon maaf, mungkin namanya terselip di sini nggak terbaca. Sebelum kita mulai dan lebih lanjut ke tahap kegiatan selanjutnya, marilah kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Ketika Bapak panggil, tadi sedang pelajaran apa? Atau sudah pulang atau bagaimana? Sudah pulang. Oke. Berarti kesininya butuh effort dan perjuangan ya, karena ditambah cuacanya sedang dingin. Sesuai kesepakatan waktu yang sudah kita tentukan, kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Coba Bapak ingin dengar, masih ingat nggak konseling kelompok itu apa? Ada yang masih ingat? Gimana? Apa yang dibuat secara berkelompok? Pekerjaan. Oke, selanjutnya ada. Kan ini pertemuan kedua bukan? Iya, sudah lupa. Jadi Bapak ulang saja. Kegiatan konseling kelompok itu adalah kegiatan konseling yang dilakukan oleh guru BK kepada siswa dalam bentuk kelompok, yang mana tujuannya nanti kita bersama-sama secara berkelompok menyelesaikan atau membahas suatu permasalahan yang mana diharapkan permasalahan itu bisa selesai, bisa teratasi, terselesaikan. Oke. Bapak harap di pertemuan kedua ini kita bisa lebih cair, karena di pertemuan pertama kemarin baik dari Bapak
mungkin dari kalian namanya masih pertama agak kaku ya. Bapak harap di pertemuan kedua ini bisa lebih cair lagi. Artinya kita keluarkan saja apa yang di dalam hati kita dengan catatan tidak melebihi batas ya, tidak mengeluarkan kata-kata kotor gitu, tidak membentak-bentak atau tidak emosi berlebihan. Ketika berbeda pendapat, kita tetap bisa dengan kepala dingin gitu ya. Coba untuk kegiatan konseling kelompok sendiri, asasnya tuh apa aja yang terdapat di dalamnya? Masih ingat? Kemarin sudah Bapak jelaskan, ada asas yang harus kita jaga dalam kegiatan konseling kelompok. Ada yang masih ingat? Gimana? Kasih mic-nya Mas Eka. Tidak boleh diberitahu kepada orang lain. Oke, itu berarti namanya asas apa? Asas privasi. Bapak kemarin bilangnya asas apa? Betul apa yang dikatakan oleh Mas Bayu, tidak boleh menyebarluaskan informasi yang sudah kita bahas di forum ini. Itu kemarin Bapak sebut asas apa namanya? Asas kerahasiaan. Oke. Lalu yang kedua ada asas apa lagi? Ada 4 yang kemarin Bapak jelaskan. Ada asas kerahasiaan, ada asas apa lagi? Nasionalisme, apa lagi? Oke, jadi asas yang kita pegang dalam forum ini ada 4. Yang pertama, ada asas kesukarelaan. Nah, Mas Eka langsung ingat ya ketika Bapak bilang apa asas kesukarelaan itu maksudnya bagaimana? Oke, jadi kita mengikuti kegiatan konseling kelompok ini dengan sukarela gitu ya, kelas gitu, tidak dijadikan beban. Lalu ada lagi asas keterbukaan. Maksudnya bagaimana asas keterbukaan? Oke, jadi ketika kita memiliki pendapat atau gagasan atau masukan ataupun bahkan pertanyaan, jangan sungkan-sungkan dikeluarkan selagi itu benar dan masih bisa nah gitu ya, tidak melampaui batas gitu. Lalu ada yang terakhir asas kenormatifan. Nah, jadi Mas Teddy mungkin tadi niatnya mau bilang asas kenormatifan ya, tapi lidahnya mungkin menjurus ke asas nasionalisme. Gak apa-apa, seenggaknya ada yang diingat ya Mas Teddy ya. Oke, jadi asas kenormatifan itu maksudnya kita selalu menjaga norma-norma yang berlaku di sekolah kita ini ya. Oke, kira-kira perlu nggak kita mengucapkan ikrar seperti kemarin lagi? Perlu? Oke, jika perlu silahkan demi kenyamanan kita bersama ya. Sekarang untuk proses kedua ini tidak ada yang merasa terbebani kan? Tidak ada. Oke, jika kalau begitu mari kita mengucapkan ikrar bersama seperti di pertemuan sebelumnya. Ayo kita berdiri. Kita pegang tangan rekan kita yang ada di sebelah dan ikuti apa yang Bapak ucapkan. Oke. Jangan lupa pejamkan mata. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 11 November 2022, saya bersedia mengikuti kegiatan konseling kelompok ini dengan penuh tanggung jawab dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan, dan
Dan saya berjanji tidak akan menceritakan kepada siapapun tentang permasalahan yang kita bahas hari ini. Oke, terima kasih. Bisa duduk kembali. Oke, di pertemuan kedua ini kita melaksanakan di sore hari ya, karena mohon maaf Bapak ada waktunya di waktu ini. Jadi mohon maaf jika kalian sudah pulang, Bapak harus panggil lagi ke ruang BK. Bapak sangat mengapresiasi keantusiasman kalian gitu. Ketika Bapak panggil, kalian tanggung jawab langsung datang ke ruang BK ini. Bapak harap di cuaca yang sejuk menjurus ke dingin ya, tidak membuat kita mengantuk gitu. Dan Bapak harap di pertemuan kedua ini bisa lebih cair. Sebelum kita mulai ke tahap inti, Bapak memiliki sebuah permainan. Tujuannya untuk yang pertama untuk mencairkan suasana, dan yang kedua untuk refresh otak kita agar selalu konsentrasi. Nah, apakah bersedia untuk melakukan permainan? Ya. Oke, jika bersedia, satu orang bisa ke Bapak, lalu teman yang lain berdiri menghadap ke sana. Berdiri menghadap ke sana. Siapa yang? Hah? Jadi, ayo nggak apa-apa sini satu orang. Yang 4 orang, silahkan nanti berdiri madepnya ke sana. Oke. Agak dijaga jaraknya ya, agak berjauhan. Ke belakang, bukan ke samping, ke belakang. Baris. Nah, oke, sip. Nih, jadi permainannya adalah permainan sambung kata ya. Di sini diperlukan tingkat ketelitian yang tinggi dan tingkat konsentrasi yang tinggi serta tingkat kerjasama yang tinggi. Kalau nanti apa yang Bapak sampaikan itu kepada Mas Bayu ini sampai secara baik dan utuh di Mas Eka, Bapak akan beri hadiah. Siap? Siap. Oke. Berarti Bapak ngomong ke saya. Enggak usah. Bayu baca aja. Nah, dibisikin tapi jangan keras-keras. Bisikin ke ini, makanya agak jaga jarak. Mas Eka bisa majuan. Mas Eka bisa majuan. Oke. Dilarang melihat ke belakang ya. Oke. Enggak, sama aja kan? Pilih mana yang bisa baca. Bisikin ya, jangan keras-keras ya. Bisikin. Jangan keras-keras, jangan sampai terdengar temannya yang di depan. Kalau masih belum jelas, Bapak beri kesempatan 3 kali diulang. Oke, cukup? Boleh sekali lagi kesempatan terakhir. Oke, di toel temennya bisikin. Yo, Mas Aul. Oke, kesempatan kedua, diulang. Boleh. Boleh sekali lagi terakhir. Oke, silakan kasih ke yang teman yang di depan. Lagi boleh.
Udah, kalau sudah silahkan Mas Eka bacakan yang keras apa yang disampaikan sama Mas Imanul. Gimana? Coba yang jelas. Ya bener. Mana mic-nya sini? Coba. Bilang yang keras. Gitu ya. Oke, sekarang kita cek. Ini yang dikatakan sama Mas Eka salah ya. Salah nggak, bener nggak? Tapi jangan dikasih tahu dulu. Kita cek dari mana nih awal mula kesalahan ini. Ya, coba, coba Mas Imanul yang menyampaikan ke Mas Eka tadi yang didengar dari Mas Teddy seperti apa? Kasih mic-nya, kasih mic-nya. Seperti apa yang didengar dari Mas Teddy seperti apa? Mas Bayu bener nggak? Salah. Ya, bisa dikasih ke Mas Teddy. Kakiku. Bener nggak? Mas Bayu bener nggak? Salah. Mas Aul, ayo. Kata kakiku, kakiku. Oke, bener nggak? Salah. Berarti memang dari awal sudah salah ya. Berarti yang salah siapa di sini? Mas Aul. Enggak, Pak. Oke. Orang enggak. Kalau keras-keras nanti kedengar sama Mas Teh, itu sampai Mas Ek. Oke, boleh kasih tepuk tangan buat kita semua. Jadi, silakan duduk kembali. Coba Mas Bayu bisa nggak mengulang tanpa membaca? Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi yang betul adalah kata kakakku, kuku kaki kakakku, kaku. Jadi bisa nggak Bapak? Kata kakakku, kuku kaki kakakku, kakakku, kaku. Iya kan? Berarti emang dari awal udah salah gitu. Bukan kiko ya. Kata kakakku ya. Kaki kakakku. Kaku. Oke. Oke, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Apakah kalian sudah siap untuk memasuki tahap selanjutnya? Oke, jika sudah siap, Bapak ingin merefleksikan dari pertemuan yang pertama di hari kemarin gitu ya. Kita sudah membahas masing-masing permasalahan dari teman-teman nih, dan kita sudah menentukan permasalahan siapa yang ingin dibahas. Kemarin Bapak panggil kalian ke sini karena apa? Karena bolos. Dan masing-masing dari teman-teman ini, dari kalian ini sudah memberikan alasan masing-masing. Jadi untuk pertemuan kali ini kita tinggal melanjutkan saja untuk permasalahan yang akan kita bahas, yaitu permasalahan Mas Teddy. Oke, Mas Teddy, bisa diceritakan kembali Mas Teddy untuk mengingatkan kita akan permasalahan dari Mas Teddy. Silahkan, boleh pakai mic-nya. Oke, mohon maaf Bapak lupa menyampaikan. Jadi di dalam kegiatan ini kita bebas mengumumkan pendapat, hanya saja ketika kita ingin berpendapat kita diwajibkan untuk angkat tangan dulu gitu. Dan ketika ada teman yang sedang berbicara sebaiknya tidak dipotong, tunggu sampai kawan kita selesai gitu. Oke, silakan Mas Teddy. Kemarin masalahnya apa? Bolosnya karena apa? Kenapa Mas Teddy bisa bolos? Karena diajak sama teman. Karena diajak sama teman. Iya. Diajak sama temannya kemarin bagaimana?
kok bisa mau gitu Mas Teddy? Apa Mas Teddy juga dengan udah sekongkol sama temennya gitu, sama-sama udah janjian mau bolos apa gimana? Ya kan diancam. Oh diajak ya? Iya. Kemarin diajak. Teddy-nya Diancam. diancam. Suruh ikut. Oke. Dari kejadian Mas Teddy ini masih ingat ya kalian ya? Coba Mas Teddy silakan, boleh. Kalau di pertemuan pertama kemarin kita memerankan kejadian itu dengan Mas Aul. Boleh di pertemuan yang kedua ini boleh gantian yang memerankan temannya Mas Teddy yang mengajak dia bolos. Siapa yang bersedia? Coba. Apa mau Mas Aul lagi boleh? Mas Aul lagi boleh? Sekali boleh lah. Boleh, Mas Eka boleh. Langsung? Bawa ya, dibawa. Boleh, yang lain boleh ngadep ke sana. Oke. Oke. Masih seperti yang kemarin ya. Memang kejadiannya seperti itu kan. Dan Mas Teddy diajak tidak berani menolak. Coba nih, Bapak ingin tanya, silakan nanti masing-masing dari teman-teman memberikan pendapatnya ya. Dari perilaku Mas Teddy tadi, dari kejadian Mas Teddy tadi, apa sih yang salah di adegan tadi, di apa yang sudah Mas Teddy sama Mas Aul mainkan itu? Apa masalah apa yang jadi masalah itu apa gitu? Yang bermasalah itu apa? Oke, satu-satu. Siapa dari siapa dulu? Silahkan. Boleh, mic-nya dipakai. Kesalahan seperti tadi itu seperti ancaman Seperti ancaman yang mengancam dari Mas Eka yang memerankan sebagai temannya Mas Teddy yang bolos ya. Siapa lagi yang mengungkapkan permasalahan apa yang ada? Atau kita berbicaranya dari temannya sudah dijelaskan sama Mas Bayu, temannya mengancam sehingga Mas Teddy tidak berani menolak. Sekarang kalau Bapak tanya dari sisi Mas Teddy-nya, perilaku salah dari Mas Teddy itu ada apa enggak? Perilaku yang bermasalah pada Mas Teddy. Ada. Silahkan dikasih Mas Bayu. Oke, ketidakberanian ketika menolak. Oke. Kalau kata Mas Eka ketidakberanian untuk menolak, ketika sudah seperti itu, siapa yang pihak mana yang dirugikan? Oke, pihak Mas Teddy maupun dari yang ngajak juga ya. Kalau kita berbicara dari Mas Teddy-nya, ketika Mas Teddy tidak berani menolak, Mas Teddy sudah tentu, sudah pasti merasa rugi. Ada yang mau menyampaikan lagi dari perilaku Mas Teddy atau temannya yang tadi? Mas Aul? Silahkan. Mas Ikhwanul belum terdengar suaranya. Ayo. Siapa? Mas Aul, silahkan.
Jika kita mendengar tadi yang sudah dikatakan dari Mas Eka, Mas Teddy, kalau boleh dikatakan itu kalau kita menyalahkan Mas Teddy gitu, Mas Teddy itu salah, itu sepertinya nggak fair gitu ya, karena posisinya di situ tertekan dan tidak, karena merasa tertekan dan terancam. Tapi apa yang dikatakan oleh Mas Eka tadi ada betulnya. Ketika kita dalam keadaan seperti itu, apalagi tadi di kesempatan pertama ketika diajak, Mas Teddy itu seperti sudah menolak gitu ya. Wah enggak lah, takut nanti dimarahin orang tua, kasihan gitu sama orang tua saya gitu kan. Nanti di orang tua mau udah capek-capek kerja, saya malah mabal atau bolos gitu. Tapi pada akhirnya tetap saja Mas Teddy ikut. Karena apa? Karena tidak adanya keberanian, tidak adanya ketegasan, kurang tegas. Bapak ingin menekankan sekali lagi nih sama Mas Teddy nih. Ketika diajak itu Mas Teddy benar-benar pengen sekolah hatinya. Pengen sekolah. Oke, sekarang Bapak ingin tanya. Silakan, kalau ini wajib satu-satu menjawab. Solusinya seperti apa kalau kita tidak berani mengungkapkan permasalahan seperti Mas Teddy itu, tidak berani menolak, padahal saya merasa apa yang saya inginkan itu benar, saya pengen sekolah tapi nggak berani menolak. Solusinya seperti apa? Dari Mas Manul dulu. Oke, Mas Eka dulu. Silakan Mas Eka. Solusi dari Mas Teddy ya? Iya. Solusinya sih teman kita itu dulu berusaha berteman. Nggak usah di teman ya. Iya. Mendingan dijauhin aja mereka itu. Lalu dari Mas Eka ada tambahan? Jangan. Silakan Mas Saul. Atau Mas Bayu dulu, silakan. Tapi wajib mengumumkan pendapatnya, setiap orang wajib ya. Enggak ya Mas, tadi kan yang punya masalah. Pendapat seperti itu sebesar bisa ngalir, jangan terlalu mengikuti aja lah. Tapi diancam lo biarin aja. Biarin aja. Oke, ada lagi? Mas Emanuel luar biasa ya. Senyum. Seharusnya Mas Teddy itu bisa menolak karena apa ya, sebatas teman doang gitu menolaknya. Nah, untuk kali ini nggak bisa nolak nih Mas Emanuel. Silakan. Ya, pendapat saya itu Mas Teddy itu kayak ya terlalu diancam sama temannya gitu, gak usah dipikirin lah gitu, mending dijauhin. Terus Mas Teddy itu berpikir buat sekolah. Silakan kasih ke Mas Teddy. Dari apa yang sudah dikemukakan sama teman-temannya tadi, saran dari teman-temannya mana yang kira-kira bisa paling diterima sama Mas Teddy? Saran dari siapa? Hah? Dari Mas Eka. Apa tadi saran yang katanya? Sarannya solusinya seperti apa dari Mas Eka untuk Mas Teddy? Jauhin kayak gitu. Jauhin teman yang seperti itu. Oke, Bapak sekarang ingin melihat adegan yang seperti tadi. Hanya saja selain Mas Teddy yang memerankan, boleh siapa aja 2 orang? Silakan. 2 orang yang memerankan, yang seharusnya tadi kan teman-temannya sudah ngasih solusi nih. Apakah ketika ada teman itu kita tolak dengan tegas, wis lah enggak, saya mau pengen sekolah gitu, langsung tinggal, atau seperti apa gitu, supaya Mas Teddy ini bisa mencontoh.
Coba, siapa yang siap untuk memerankan? Hah? Nah, tadi kan teman-teman sudah memberikan saran. Ada dari Mas Eka kan, udah dihiraukan saja kan gitu. Nah, maksudnya dihiraukan saja itu seperti apa? Kita apa? Kita lihat adegannya seperti apa gitu. Siapa? Bayu sama Eka. Yang ngajak siapa? Yang jadi siswa bolosnya yang mengajak. Oke, boleh, silakan. Boleh. Kasih mic-nya Mas Teddy. Mau sekolah. Udah sih gak usah ngajak kayak gituan, gak baik. Mending sekolah belajar, ngejar masa depan. Maaf ya, gak bisa. Oke. Kita kasih tepuk tangan baik buat Mas Teddy, Mas Bayu, Mas Eka dan semuanya. Kenapa Bapak minta diperankan seakan-akan sedang kejadian? Karena Bapak sendiri pun ingin melihat seperti apa sih gitu kejadiannya kan. Kalau kita lihat memang sebetulnya kalau ingin menyalahkan Mas Teddy seperti Bapak bilang tadi nggak baik gitu ya, dan nggak fair juga karena Mas Teddy posisi terancam kan. Tetapi solusi masukan saran dari teman-teman ini bisa menjadi alternatif untuk Mas Teddy ketika ada yang seperti itu lagi. Mas Teddy harus berani seperti apa yang dicontohkan oleh Mas Eka tadi. Nah, sekarang Bapak ingin ulang lagi, akan tetapi Mas Teddy mencoba untuk menolak. Kira-kira sudah berani atau belum menolak ini? Apa masih punya perasaan gak enak, punya perasaan nanti takut dimusuhin, nanti punya perasaan gak punya temen? Kira-kira teman dalam satu sekolah ini ada berapa kan? Banyak ya, nggak hanya itu saja gitu kan. Ya silakan, bisa di siapa tadi? Ikhwanul. Oke, yang tadi kan Mas Bayu sudah menerangkan, Mas Aul sudah, Ikhwanul. Iya, Mas Ikhwanul ya ngajak. Ayo silakan, ngajak Mamba. Sama Mas Teddy. Mikrofonnya mana? Miknya. Oke, harus lebih tegas ya Mas Teddy ya. Jadi bolos Oke, tepuk tangan. Oke, ada perbedaan nggak dari peran yang dimainkan oleh Mas Teddy di awal tadi dengan yang kedua tadi? Ada perbedaan dari teman-teman yang lain itu? Ada perbedaan nggak? Ada apa? Lebih tegas di situ ya. Tidak ada perasaan istilahnya gitu ya. Nggak ada gitu. Kalau dari Mas Aul lebih memikirkan masa depan. oke, jadi Kalau yang pertama itu nggak ada masa depan, ada pikiran. Kalau yang kedua ada. oke, dari Mas Bayu tegas. Oke, jadi Mas Ikhwanul yang ngajak tadi nih, gimana perasaannya ditolak ini? ya perasaan ya segitu Jangan pernah ngajak bolos juga. Tapi segitu dari ajak bolos. oke, jadi apa yang dilakukan oleh Mas Teddy tadi yang kedua, ada perubahan nggak sama yang pertama?
pertama? Ada lebih apa? Jadi ya lebih tegas yang Lebih tegas ya. Yang untuk yang kedua. iya. Oke. Jadi di sini Mas Fendi sudah membuktikan bahwa saya juga bisa loh gitu kan. Saya juga nggak selamanya akan seperti itu. Dan yang perlu kita ingat adalah ketika menemui seperti itu ya kita harus memilih gitu kan. Ditambah lagi kalau kita punya pikiran sudah jauh ke depan gitu, sudah untuk masa depan. Karena ketika kita ikut yang diuntungkan siapa? Ya, segelintir orang saja. Siapa yang diuntungkan? Teman yang ngajak, nanti ketemu sama siapa di sana, sama gengnya siapa. Tapi kalau dia menolak, yang diuntungkan siapa? Diri sendiri. Ya, masa depannya lebih cerah, masa nilai di sekolahnya juga tidak tertinggal, pelajaran di sekolah tidak tertinggal. Itu sudah membuktikan, dan terima kasih tadi sudah dari teman-temannya sudah memberikan solusi, sudah memberikan contoh untuk Mas Teddy. Oke, Mas Teddy, perasaannya seperti apa setelah mengikuti kegiatan konseling ini? Perasaan Mas Teddy, kan masalah ini yang dibahas masalah Mas Teddy, dan tadi Mas Teddy dari teman-temannya sudah memberikan saran solusi untuk permasalahan Mas Teddy, dan Mas Teddy tadi sudah membuktikan bisa menolak ajakan negatif dari teman. Perasaannya setelah mengikuti kegiatan ini apa yang dirasain sama Mas Teddy sekarang? Ya, menyesal karena telah mengikuti teman yang salah. Lalu perasaannya ketika mengikuti ini apakah lebih tertekan lagi, atau lebih tenang, lebih plong, atau lebih apa? Lebih tenang. Lebih tenang. Iya. Perasaannya lebih tenang ya? Iya. Kenapa kok bisa lebih tenang? Karena sadar kayak gitu tuh nggak baik gitu tuh. Jadi tidak baik. Dapat pengalaman baru nggak mengikuti ini, kegiatan ini? Dapat nggak? Dapat nggak? Dapat ya. Karena tadi sudah bermain peran dengan salah seorang temannya. Oke, Bapak ingin menanyakan kepada salah seorang anggota lagi, bagaimana perasaannya selama atau setelah mengikuti kegiatan ini. Boleh dari siapa yang bersedia yang mengungkapkan perasaannya? Oke, silakan. Kayaknya udah gara-gara pikiran lagi kayak sudah terpecahkan. Sudah terpecahkan. Merasa senang nggak bisa membantu temannya tadi? Senang ya. Oke. Dari yang lain ada lagi tambahan yang merefleksikan perasaan? Wih, Mas Aul, silakan Mas Aul. Ya, alhamdulillah masalah Mas Teddy sudah terpecahkan. Oke. Bila bisa menolak ajakan temannya yang mau bolos gitu. Ya, semoga Mas Teddy-nya bisa terulang lagi. Oke. Bapak kira untuk kegiatan ini sudah cukup ya. Dari Bapak pribadi, Bapak berharap apa yang sudah dilakukan oleh Mas Teddy di konseling ini bisa terus diaplikasikan dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kalau ada yang sekiranya ngajak benar, udah seperti yang sudah dijelaskan, bahkan dicontohkan oleh mereka, bahkan Mas Teddy sendiri juga sudah berlatih tadi kan, sudah memang terbukti bisa. Hanya memang perlu pembiasaan saja ya. Kalau ketika kita tidak berani untuk mengeluarkan, kalau diampet terus nanti malah bahaya. Kenapa? Karena kalau kita punya sesuatu yang kita anggap
itu benar untuk kita, ketika kita ampet itu tidak bagus untuk kesehatan mental kita. Terkecuali apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan aturan, itu kita wajib tidak menuruti gitu ya, tidak mengeluarkan apa yang kita pikirkan. Misal Mas Dedi pengen apa gitu yang kiranya tidak cocok dengan aturan baik di sekolah maupun di masyarakat, itu ketika ada pikiran seperti itu atau perasaan seperti itu wajib ditolak ya. Kalau yang sekiranya apa yang kejadian tadi itu wajib dikeluarkan dan harus memberanikan diri ya. Oke, itu saja dari Bapak untuk kegiatan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Bapak mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati kalian. Untuk mengakhiri kegiatan ini, Bapak sudah siapkan lembar evaluasi. Silahkan nanti kalian isi. Bapak akan kirim di grup melalui Google Form. Oke? Jadi nanti Bapak kirim linknya, silahkan kalian isi. Ya, sekian dari Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tangan untuk kita semua.